Cerita dibuka dengan sekelompok anak-anak yang sedang bermain permainan yang disebut dengan permainan Squid Game atau permainan cumi-cumi. Dinamakan demikian karena arenanya berbentuk cumi-cumi. Permainannya sederhana, anak-anak akan dibagi dua regu, yang satu penyerang dan yang satu lagi penjaga. Untuk menang, para penyerang harus bisa melewati para penjaga dan menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Lalu, cerita dimulai dengan seorang duda pengangguran yang tinggal dengan ibunya yang sudah tua bernama Gi-hun. Ia selalu minta uang, bahkan rela mencuri uang ibunya yang masih bekerja meski sudah tua. Bukannya membantu ibunya dan menafkahi putri kecilnya yang kini tinggal dengan mantan istrinya, Gi-hun lebih suka ikut taruhan pacuan kuda. Ia memang sempat menang, namun ternyata uangnya malah dicuri oleh gadis yang tidak sengaja ia tabrak. Rencananya, uang tersebut akan ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan kemudian membelikan hadiah untuk putrinya. Namun, sekarang sudah sirna. Dan kini Gi-hun tidak punya uang sepeser pun. Saat terduduk sendirian di stasiun, ia bertemu dengan pria tampan menggunakan jas yang mengajaknya untuk bermain dakji. Dakji adalah permainan tradisional Korea yang dimainkan dengan cara membalik kertas atau ubin lawan. Dan jika Gi-hun berhasil, maka ia akan diberikan uang $100. Namun, jika pria berjas itu yang menang, maka Gi-hun yang harus membayarnya $100. Karena Gi-hun tidak punya uang, maka bayarannya diganti dengan tamparan. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, meski pipinya lebam akibat sering kalah, Gi-hun juga beberapa kali menang. Gi-hun tidak menduga bisa membawa pulang beberapa lembar uang hari ini. Pria berjas itu lalu menawarkan permainan yang bisa membuat Gi-hun mendapatkan banyak uang. Setelah meninggalkan kartu nama yang aneh, pria berjas itu pun pergi. Di rumah, setelah memberikan uang untuk ibunya, Gi-hun mendapatkan kabar jika rupanya tahun depan putrinya dan mantan istrinya akan pindah ke Amerika. Gi-hun pun sadar dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi putrinya, sehingga ia pun mencoba ikut ke dalam permainan yang ditawarkan oleh pria berjas. Singkat cerita, ia dan para pemain lainnya terbangun di sebuah ruangan besar dan mereka semua memakai baju seragam. Pada bajunya tertulis angka 456 yang artinya Gi-hun adalah peserta terakhir dilihat dari jumlah yang ada di sana. Dan kakek tua yang ada di sampingnya yang diketahui bernama Il-nam bernomor 1, artinya kakek tua itu peserta pertama. Gi-hun lalu mendengar ada keributan yang dilakukan oleh seorang preman bernama Dokso dengan seorang gadis pencuri yang juga pernah mencuri uang Gi-hun. Gadis itu bernama Sebyok. Sadar Sebyok adalah orang yang pernah mencuri uangnya, Gi-hun lantas mencengkram baju Sebyok dan bertanya di mana uangnya. Namun aksinya terhenti saat melihat orang-orang berjubah merah atau yang disebut sebagai penjaga atau tentara menghampiri semua peserta dan mengucapkan selamat datang ke arena permainan ini. Para tentara itu memberitahukan jika semua peserta yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan mereka menawarkan permainan yang masih dirahasiakan serta hadiah uang yang akan terakumulasi di setiap tahap permainan. Singkat cerita, semua peserta kemudian digiring ke ruangan permainan pertama. Di sana mereka masuk ke sebuah lapangan dan Gi-hun mengenali satu orang yaitu rekannya bernama Sang-woo. Sang-woo yang Gi-hun kenal adalah pria yang sangat sukses dan kata ibunya, Sang-woo saat ini sedang dinas ke luar negeri. Lalu mengapa sekarang Sang-woo berada di tempat ini? Karena permainan sudah mau dimulai, maka Sang-woo tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada Gi-hun. Saat itu, mereka akan memainkan permainan lampu merah, lampu hijau, di mana jika boneka besar yang berdiri di depan mereka mengatakan lampu merah, maka mereka semua harus berhenti dan tidak boleh bergerak. Dan jika ia berbalik dan mengatakan lampu hijau, maka semua peserta harus bergegas sampai ke garis finish tanpa terlihat. Jika saat lampu merah ada peserta yang bergerak, maka mereka akan tereliminasi.
Semua peserta tidak menyangka maksud dari tereliminasi itu bukan hanya tidak berpartisipasi lagi dalam permainan atau kalah, tapi tereliminasi dari dunia ini juga. Sontak, setelah melihat jika ada peserta yang ditembak mati karena ia bergerak, peserta lainnya pun berhamburan melarikan diri. Dan jelas mereka semua pun ditembak mati. Dari ratusan orang yang mati, beruntung Gi-hun masih selamat. Sang-woo memberitahukan waktu mereka tidak banyak dan mereka harus bergegas sampai ke garis finish. Kakek Il-nam tanpa hambatan terus melaju sampai finish, seolah ia memang sedang bermain. Gi-hun dan yang lainnya pun juga berusaha terus maju ke depan, meski hampir saja Gi-hun terjatuh jika tidak ditolong oleh seorang pria bernama Ali. Kini jumlah peserta yang tersisa adalah 201 orang. Mereka semua sepakat ingin menghentikan permainan ini karena berada di sini sangat tidak sebanding dengan nyawa mereka. Para tentara ini kemudian mengajukan voting peserta yang memilih yes artinya permainan akan dilanjutkan dan no untuk berhenti. Namun sebelum voting dilakukan, para tentara itu lalu mengeluarkan sejumlah uang ke dalam sebuah celengan babi raksasa. Uang tersebut berjumlah 25,5 miliar, sejumlah dengan harga satu peserta yang tereliminasi. Semenjak saat itu, sebagian dari mereka langsung berubah pikiran. Ada yang tetap ingin melanjutkan permainan, ada juga yang tetap memutuskan untuk berhenti. Voting pun dimulai. Satu persatu mereka semua memilih dan berakhir hampir seri. Dan akhirnya kakek Il-nam pun memilih no, sehingga permainan pun diakhiri dan mereka semua dipulangkan. 과반수가 게임 중단에 동의하였습니다. Pada kesempatan itu Gi-hun pun melaporkan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian. Permainan cumi-cumi dan tragedi yang terjadi di dalamnya. Ia bahkan menunjukkan kartu nama pria berjas dan menyuruh polisi yang ada di sana untuk menghubungi nomor tersebut. Tapi sayang, ternyata menurut mereka nomor tersebut tidak nyambung dan Gi-hun dianggap pria yang mabuk. Pada saat ia diusir dari kantor kepolisian, terlihat ada satu polisi detektif bernama Junho yang sangat penasaran dengan cerita dari Gi-hun. Ia lalu melihat kartu nama dari Gi-hun yang disita oleh polisi. Kartu nama itu pernah ia lihat di kosan tempat kakaknya tinggal. Kakak Junho ini sudah lama menghilang. Ia sudah berusaha keras mencari kakaknya dan sekarang ia harus mendengar kisah dari Gi-hun. Setelah itu Gi-hun pergi menemui Sang-woo dan rupanya Sang-woo yang setahunya adalah temannya yang sangat sukses itu mempunyai banyak hutang. Sang-woo harus segera mencari uang agar bisa membayar hutang-hutangnya. Lalu tiba-tiba Gi-hun mendapatkan telepon dari rumah sakit. Ternyata ibunya tiba-tiba pingsan karena penyakitnya dan harus segera dirawat. Tapi ibu Gi-hun yang sudah tua itu menolak dan meminta untuk pulang saja karena mereka tidak ada uang untuk membayar rumah sakit, sementara asuransi kesehatannya sudah ditutup karena Gi-hun menghabiskan uangnya. Lalu kita melihat beberapa peserta yang lain yang ternyata hidupnya juga menderita. Sebyok berasal dari Korea Utara, sementara ia harus menaruh adiknya di panti asuhan dan kini ia harus mencari uang agar bisa hidup layak dengan adiknya. Ada juga Ali sebagai seorang imigran. Ia juga sangat sulit mencari pekerjaan di Korea. Ia bahkan dicari-cari oleh kepolisian karena tidak sengaja membuat bosnya terluka. Sementara preman Dokso, ternyata banyak preman-preman yang lain yang membencinya. Ia punya banyak hutang dan kini tubuhnya diincar oleh musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, mereka semua pun sepakat untuk kembali ke permainan cumi-cumi. Berhubung mereka semua kembali diundang, biasanya saat dijemput, mereka akan dibuat tidak sadarkan diri dan bangun-bangun sudah berada di tempat permainan. Namun kali ini, Sebyok mencoba untuk menahan asap dari bius tersebut dan berusaha untuk tetap sadar.
Mobil-mobil yang mengangkut para peserta sudah sampai di sebuah pelabuhan dan naik sebuah kapal. Di sana, diam-diam, rupanya Junho mengikuti mobil yang dinaiki oleh Gi-hun. Ia membuat salah satu para tentara itu tewas agar bisa memakai kostumnya dan berpura-pura menjadi salah satu dari mereka untuk mengawasi tempat ini. Singkat cerita, mereka pun kembali ke arena permainan. Dari 200 peserta, hanya 187 orang yang kembali ke sini. Dan kali ini, Gi-hun, Sang-woo, dan yang lainnya harus membuat tim agar mereka bisa memenangkan permainan ini sampai selesai. Malam harinya, seorang wanita bernama Minyo minta izin untuk pergi ke toilet. Karena sudah tidak tahan lagi, ia pun terus-terus berteriak dan terpaksa para tentara itu mengizinkannya. Ia pun pergi berdua bersama Sebyok dan di sana Sebyok meminta bantuan dari Minyo untuk menjaga toilet, sementara dirinya akan mengeksplor sebentar tempat ini melalui corong yang ada di atas. Minyo pun setuju. Dan kemudian ia pun mengulur waktu agar Sebyok bisa mendapatkan sesuatu. Di atas sana, Sebyok melihat jika para tentara itu sedang melelehkan sesuatu seperti gula. Karena ia tidak bisa lama-lama, maka Sebyok pun kembali tanpa mengetahui apa yang sebenarnya tentara itu lakukan. Keesokan harinya, saat para tentara itu membagikan sarapan, alih-alih makan, Sang-woo lebih mementingkan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Permainan masa kecil apalagi yang akan mereka semua mainkan. Dan tidak lama kemudian, permainan kedua pun dijalankan. Sang-woo lantas mendekati Sebyok karena ia tahu tadi malam Sebyok melihat sesuatu. Sebyok pun memberitahukan jika ia melihat tentara itu sedang melelehkan gula. Karena ini adalah permainan masa kecil, Sang-woo pun sadar jika tentara itu pasti sedang membuat permen gula. Permen gula-gula atau dalgona yang biasanya dijual di taman bermain. Dan permen-permen itu biasanya dibuat dengan 4 pola, lingkaran, segitiga, bintang, dan juga payung. Namun sayang, Sang-woo malah mengkhianati timnya sendiri. Ia tidak memberitahukan hal ini kepada Gi-hun dan memilih pola yang menurutnya aman. Sementara Gi-hun memilih pola payung yang jelas susah, karena ternyata semua peserta harus memotong pola tersebut dengan baik dan tidak boleh sampai patah atau rusak. Satu persatu peserta pun mulai berguguran. Sang-woo dengan mudah menyelesaikan permainan ini, sementara Gi-hun harus mencari cara agar ia bisa melepaskan pola dalgona dan waktu sudah mau habis. Beruntung, di sela-sela waktu yang mau berakhir itu Gi-hun mendapatkan ide. Ia menjelati dalgona tersebut sampai tipis agar polanya bisa terlepas dengan sendirinya. Dan di sana, Gi-hun dan kakek Il-nam pun berhasil. 156번 성공. Saat itu salah satu peserta yang gagal dan hendak dieliminasi tiba-tiba saja berontak. Ia langsung mengambil senjata milik tentara dan berniat mengancam para tentara yang ada di sana. Pria itu meminta tentara itu membuka topengnya agar ia bisa melihat wajah mereka. Namun sayang, pria itu beserta tentara yang topengnya dibuka dibunuh oleh bos tentara itu, yaitu frontman. Sesuai peraturan, wajah tentara tidak boleh terekspos. Kejadian itu dilihat jelas oleh Junho yang ada di sana. Namun, ia hampir saja ketahuan karena sesuai pola topengnya, seharusnya ia tidak berada di tempat ini. Setelah permainan dalgona selesai, dari 187 pemain, 79 orang tereliminasi. Maka pada malam itu, uang pun kembali ditambahkan ke dalam celengan babi sebanyak 7,9 miliar. Makan malam pun dibagikan, dan menurut Dokso, makanan itu terlalu sedikit. Atas ide dari Minyo, mereka pun mengambil makanan lagi, sehingga ada beberapa orang yang tidak kebagian. Salah seorang peserta wanita mengaku jika ia melihat Dokso dan timnya mengambil makanan sebanyak 2 kali. Seorang peserta yang belum kebagian makanan pun tidak terima. Ia pun meminta jatahnya kepada Dokso dan alhasil mereka pun bertengkar. Dokso yang seorang preman kuat pun langsung menghajar pria itu hingga tewas. Saat peserta itu tewas, total uang semakin bertambah, di mana semua peserta akhirnya sadar jika tidak hanya melalui permainan dengan membunuh pun
uang akan bertambah. Rupanya hal ini memang rencana dari Frontman. Ia ingin semua peserta bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Dan pada malam itu, mereka semua tidak bisa tidur. Setelah lampu dimatikan, Dokso dan timnya pasti akan memburu satu sama lain. Dan kemudian, suasana begitu mencekam. Saebyok juga bergabung dengan tim Gi-hun dan membentuk pertahanan. Mereka tidak menyerang karena tahu mereka akan kalah. Saat tim Dokso ingin menyerang mereka, tiba-tiba kakek Ilnam berteriak kencang dari atas. Jika ia ingin semuanya dihentikan, ia begitu ketakutan dan jika begini terus, semua peserta pasti akan mati. Lalu tiba-tiba seperti mendapatkan perintah, Frontman lalu memerintahkan para tentara untuk menghentikan semua peserta. Dan kini, peserta pun tertinggal 80 orang saja. Belum selesai beristirahat, mereka kemudian memasuki permainan yang ketiga. Kali ini, mereka bermain secara tim dan setiap tim harus memiliki 10 orang pemain. Di sini, Dokso mengkhianati Minyo. Padahal, Minyo sudah banyak menolong Dokso. Dan pada saat istirahat tadi, mereka juga sempat memadu kasih. Beruntung, tim Gi-hun kekurangan satu orang dan Minyo bergabung bersama mereka. Setelah tim terbentuk, barulah mereka tahu jika permainan yang akan dimainkan adalah tarik tambang. Jika dilihat-lihat, tim Gi-hun adalah tim yang paling lemah, mengingat ada kakek tua dan juga 3 orang wanita. Tarik tambang ini berlangsung di sebuah tempat yang sangat tinggi. Siapa yang kalah bakalan jatuh ke bawah dan tewas seketika. Untuk itu, tim Gi-hun harus mempunyai strategi bagaimana mereka bisa lolos pada permainan ini. Kakek Ilnam berkata, jika tarik tambang bukan hanya soal kekuatan, melainkan strategi yang matang dan kerjasama yang baik. Sewaktu masih muda, kakek Ilnam sering main tarik tambang dan ia tidak pernah kalah. Dan cara kakek Ilnam adalah, pertama, orang yang paling depan adalah orang yang paling penting. Karena jika ia lemah, maka semuanya akan berantakan. Orang paling belakang adalah orang yang kuat. Selanjutnya pemain harus berdiri selang-seling dan memposisikan kedua kaki mereka dengan sejajar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah untuk 10 detik pertama permainan dimulai, mereka harus bertahan sekuat tenaga, dorong perut ke depan dan kepala ke arah belakang. Hal tersebut akan membuat kita tidak akan terseret oleh lawan, sehingga lawan akan kebingungan mengapa mereka tidak bisa menjatuhkan kita. Lalu pada saat itu, lawan akan mengendurkan kekuatan mereka. Barulah tim Gi-hun menarik tambang dengan sekuat tenaga. Akhirnya tim Gi-hun pun menang. Keberhasilan tim Gi-hun sekarang mengancam tim Dokso. Siapa sangka, tim yang paling lemah bisa memenangkan permainan tarik tambang. Saat ini, peserta tersisa 40 orang dan uang sudah mencapai 41,6 miliar. Uang yang sangat cukup untuk membuat para peserta itu kembali melakukan penyerangan. Untuk itu, tim Gi-hun membuat pertahanan dengan menyusun kerangka tempat tidur untuk dijadikan benteng. Di sana, Dokso mengejek Gi-hun karena benteng yang dibuat tidak akan menghalangi tim mereka untuk memburu Gi-hun dan kawan-kawannya. Gi-hun lalu berkata, sebaiknya Dokso mengkhawatirkan dirinya sendiri. Seandainya Gi-hun satu tim dengan Dokso, ia jelas akan mengincar Dokso karena Dokso adalah orang yang paling kuat. Mendengar kata-kata Gi-hun, Dokso langsung merasa cemas. Ia khawatir jadi incaran timnya sendiri. Sementara itu, Junho menyamar menjadi tentara merah dan mengetahui semua yang terjadi di tempat ini. Diam-diam, ia memberikan informasi kepada polisi lainnya, namun di sisi lain, ia sebenarnya dicurigai oleh tentara lain. Karena ia bertindak tidak sesuai peraturan, ia pun diikuti oleh tentara lain dan akhirnya ketahuan. Namun, dengan cepat Junho menghabisi tentara itu dengan pistolnya. Hal tersebut didengar oleh Frontman dan mereka mengetahui di arena permainan ini ada seorang penyusup. Frontman
lalu mengecek jenis peluru apa yang digunakan untuk menembak anak buahnya. Dan dari sana ia tahu penyusup itu adalah seorang polisi. Junho pun bersembunyi dan ia sampai ke sebuah arsip. Arsip-arsip itu adalah bukti jika permainan ini sudah lama dilakukan. Ada data-data peserta dari tahun 90-an. Junho menemukan data jika kakaknya yang menghilang bernama Inho adalah pemenang permainan cumi-cumi di tahun 2015. Saat itu, telepon di tempat frontman pun berdering. Tanpa mengetahui ada Junho di sana, frontman pun lantas mengangkat telepon dari seseorang. Sepertinya, bosnya sudah mendengar ada insiden, tapi frontman berjanji sebelum para VIP datang masalah itu akan selesai. Singkatnya, permainan keempat pun dilaksanakan. Kali ini, mereka harus berpasangan. Sang-woo memilih Ali menjadi pasangannya dibanding Gi-hun, karena Ali terlihat lebih kuat ketimbang Gi-hun. Sementara, Gi-hun sebenarnya ia diajak oleh seseorang, tapi karena ia kasihan melihat kakek Il-nam tidak mempunyai teman dan tidak ada peserta yang mau mengajak seorang kakek-kakek, di sana Gi-hun mengajak kakek Il-nam untuk menjadi rekan satu timnya. Rupanya, mereka bermain kelereng. Kakek Il-nam dan Gi-hun lega, mereka bukan memainkan permainan yang memakai kekuatan. Dan kebetulan, dulu mereka berdua sering memainkan permainan ini. Mereka berdua pun menjadi sekutu dan berjanji akan memenangkan permainan ini dan mengalahkan tim lain. Namun ternyata mereka harus bersaing dengan pasangan mereka sendiri. Pemain yang berhasil mengambil kelereng pasangannya, maka dialah pemenangnya. Hal tersebut membuat semua pemain yang sudah memiliki rekan satu timnya pun terkejut. Terlebih Sang-woo dan Ali, lalu Gi-hun dan juga kakek Il-nam. Tapi mau tidak mau, mereka harus mengikuti peraturan. Salah satu di antara mereka pasti ada yang mati. Sang-woo dan Ali mencoba permainan tebak-tebakan berapa jumlah kelereng di tangan lawannya. Siapa yang salah menebak, maka kelereng yang kalah akan menjadi milik pemenang. Awal-awalnya, Sang-woo selalu salah menebak yang membuat Ali mengumpulkan hampir semua kelereng milik Sang-woo. Sang-woo lalu mempunyai ide. Ia ingin Ali melihat keadaan pemain lainnya dahulu, lalu mencoba mengganti rekan agar mereka berdua bisa selamat. Sayangnya, karena Ali tidak terlalu mengerti peraturan permainan, Ali pun setuju karena ia juga tidak mau Sang-woo sampai kalah dan tereliminasi. Rupanya diam-diam saat Ali pergi, Sang-woo menukar kelereng milik Ali dengan batu. Ia lalu menyerahkan semua kelereng yang ia curi kepada tentara, yang artinya ia menang dan Ali pun tereliminasi. Sementara Gi-hun mengalami kendala karena tiba-tiba kakek Il-nam mengalami demensia dan ia malah berkeliling karena tempat mereka bermain mirip dengan rumahnya dahulu. Dan setelah dibujuk, kakek Il-nam pun mau memainkan permainan ini. Sayangnya, karena ingin menang, Gi-hun sampai berbuat curang dan hampir mengambil kelereng milik kakek Il-nam. Kakek Il-nam pun sadar jika Gi-hun membohonginya. Ia lalu mempertanyakan janji Gi-hun yang menganggapnya sekutu atau ganbu. Gi-hun pun lantas meminta maaf dan menangis. Tidak seharusnya ia melakukan hal tersebut. Namun di sana kakek Il-nam mengalah. Ia lalu menyerahkan semua kelerengnya kepada Gi-hun dan berterima kasih karena selama ini Gi-hun sudah menjaganya. 우리는 깐부잖아. Hari itu, frontman agak gelisah karena penyusup masih belum juga ditemukan, sementara VIP mulai berdatangan. Namun ia mendapatkan kabar jika mereka menemukan mayat di lautan dan setelah dicek, mayat tersebut membawa kartu nama yaitu Junho, seorang polisi dari Seoul. Setelah itu, frontman menghadap ke bosnya dan memberitahukan jika para VIP sudah berdatangan. VIP ini adalah orang-orang yang membayar mahal. Bisa dibilang mereka adalah donatur permainan. Mereka jauh-jauh datang dari luar negeri hanya untuk melihat permainan dan menikmatinya. Bahkan, mereka bertaruh siapa yang akan memenangkan permainan cumi-cumi ini.
Sementara Junho kemudian menyamar menjadi pelayan bagian VIP untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan pihak VIP itu di sini. Lalu, permainan kelima pun dimulai. Awalnya, para peserta diperintahkan untuk memilih sebuah nomor, dan kini mereka was-was mengingat para peserta masih belum mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan. Gi-hun sadar, sepertinya nomor itu adalah urutan bermain. Karena terlalu banyak berpikir, ia pun hanya bisa mengambil nomor terakhir yaitu 16, sesuai sisa pemain saat ini. Rupanya, yang akan mereka mainkan adalah menyeberang di pijakan kaca. Pijakan itu terbuat dari dua macam kaca, satu yang keras dan satu lagi yang biasa, yang jika diinjak akan langsung pecah. Dan permainan dimulai selama 16 menit. Satu persatu, peserta mulai berjatuhan. Mereka tidak tahu pijakan kaca yang mana yang bisa menahan mereka. Pada saat itu, Minyo mengorbankan dirinya dan membawa Dokso jatuh bersamanya. Dan juga pada saat itu ada salah satu peserta yang bisa melihat jenis kaca karena sudah 30 tahun ia bekerja di pabrik kaca. Untuk beberapa saat, ia bisa berhasil melalui beberapa pijakan. Namun menurut bagian VIP, permainan ini jadi membosankan. Karena Frontman harus menuruti kata-kata VIP dan membuat permainan ini menjadi lebih menarik, ia kemudian mematikan lampu di arena permainan. Sehingga pria itu tidak bisa lagi melihat jenis kacanya. Karena waktu tinggal sedikit dan Sang-woo yang berada di belakang pria itu jadi tidak sabar, ia pun langsung mendorong pria itu jatuh ke bawah. Tersisalah Sang-woo, Se-byok, dan juga Gi-hun. Karena waktu tinggal sedikit lagi, mereka bertiga pun bergegas pergi ke ujung jembatan dan mereka berhasil. Namun tiba-tiba saat waktu berhenti, jembatan kaca itu meledak dan serpihan kacanya mengenai mereka semua. Di sisi lain, Frontman mendapatkan kabar jika penyusup sudah ditemukan dan kabur ke lautan. Terlihat dari alat penyelam yang berkurang, sehingga atas perintah dari Frontman, tentara-tentara itu langsung melesat mencari keberadaan Junho. Rupanya, apa yang diperbuat oleh Sang-woo membuat Gi-hun melihat sisi lain dari temannya itu. Seharusnya Sang-woo tidak mendorong pria itu karena mereka berempat bisa saja keluar dari tempat ini bersama-sama. Sang-woo menganggap Gi-hun terlalu dramatis. Gi-hun harus sadar jika mereka semua harus saling membunuh agar mendapatkan uang dan keluar dari tempat ini. Jadi Gi-hun harus berterima kasih kepadanya karena Sang-woo sudah membunuh pria itu. Pada saat itu, tentara datang dan membawakan mereka sebuah suite yang akan mereka pakai untuk perjamuan makan malam. Perjamuan ini adalah hadiah untuk mereka karena sudah masuk ke dalam 3 besar. Dan tanpa Sang-woo atau Gi-hun ketahui, sebenarnya saat ini Se-byok sedang sekarat karena salah satu serpihan kaca tertusuk di perutnya hingga ia banyak mengeluarkan darah. Sementara itu, Junho kabur ke sebuah pulau untuk mengirim pesan kepada kepolisian. Ia pun naik ke atas bukit untuk mencari sinyal dan mencoba menghubungi rekannya. Namun pada saat itu, ia ketahuan oleh tentara dan malah terpojok di sebuah tebing. Frontman pun datang dan berkata jika ia tahu Junho adalah seorang polisi dari peluru yang dipakainya untuk membunuh salah satu tentaranya. Frontman itu juga berjanji akan membiarkan Junho tetap hidup asal Junho mau ikut bersamanya. Frontman lalu membuka topengnya. Ternyata dia adalah kakak Junho yang sudah lama menghilang, yaitu In-ho. Karena Junho sudah tahu apa yang dilakukan kakaknya di tempat ini, Junho langsung menolak. Ia bahkan tidak percaya jika In-ho melakukan semua ini. In-ho pun langsung menembak adiknya dan Junho jatuh ke lautan. Sementara itu, Sang-woo, Gi-hun, dan Se-byok pun makan malam bersama. Setelah makan, mereka pun dibekali sebuah pisau.
tanda jika mereka diperbolehkan untuk saling membunuh. Malam itu Gi-hun tahu ada yang tidak beres dengan Se-byok. Namun Se-byok berusaha untuk menutupinya. Mereka lalu bercerita apa yang akan mereka lakukan saat mereka memenangkan uang tersebut. Se-byok ingin menjemput adiknya yang ada di panti asuhan, lalu membawa ibunya yang kini berada di Korea Utara pindah ke selatan. Ia ingin membangun rumah yang nyaman untuk mereka bertiga. Sementara Gi-hun, ia ingin membayar hutang-hutangnya, membuatkan toko untuk ibunya, dan menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Se-byok ingin Gi-hun berjanji jika saja ia tidak bisa keluar dari tempat ini, ia ingin Gi-hun menjaga adiknya. Lalu tiba-tiba Se-byok mulai kritis dan tidak sadarkan diri. Gi-hun pun langsung memanggil para tentara itu berharap mereka mau mengobati Se-byok. Namun, tentara itu datang di saat Se-byok sudah tiada. Saat itu, Gi-hun melihat Sang-woo ada di samping Se-byok. Rupanya, Sang-woo lah yang mempercepat kematian Se-byok dengan menusuk lehernya hingga Se-byok tewas. Kini tersisa 2 orang pemain 218 yaitu Sang-woo dan pemain 456 yaitu Gi-hun. Dan mereka berdua memasuki permainan terakhir yaitu permainan cumi-cumi. Di sini Gi-hun bertugas menjadi penyerang dan Sang-woo menjadi penjaga. Posisi penyerang harus bisa sampai ke pijakan terakhir yaitu kepala cumi-cumi. Namun permainan ini tidak akan dilakukan seperti biasa, karena mereka boleh saling membunuh. Gi-hun begitu marah kepada Sang-woo. Ia tidak akan membiarkan Sang-woo menang karena keserakahannya dan keegoisannya. Seharusnya Sang-woo tidak membunuh sesama dan bermain secara adil. Gi-hun lalu mengambil pasir dan langsung melemparkannya ke wajah Sang-woo sehingga matanya pun perih dan Gi-hun bisa melewati tantangan pertama. Lalu keadaan semakin dramatis ketika hujan mulai turun. Di saat itu, Gi-hun dan Sang-woo pun bertarung. Sang-woo yang kuat dengan mudah menjatuhkan Gi-hun. Namun, dengan sisa tenaga terakhir, Gi-hun mampu membalik keadaan dan ia bisa saja langsung menusuk Sang-woo. Namun, tidak ia lakukan. Gi-hun memilih untuk maju ke atas kepala cumi-cumi dan tentara siap mengeliminasi Sang-woo. Namun, sebelum Gi-hun berpijak ke kepala cumi-cumi itu, ia berkata jika ia tidak mau melanjutkan permainan ini dan berhenti tanpa mengambil hadiah uang itu. Giving up the prize money. Ia lalu mengajak Sang-woo untuk pulang bersama. Ia memaafkan semua yang sudah Sang-woo lakukan, tapi Sang-woo menolak. Ia meminta maaf kepada Gi-hun dan ingin Gi-hun menjaga ibunya. Lalu, Sang-woo membunuh dirinya sendiri sehingga Gi-hun menjadi pemenangnya. 1 tahun kemudian, Gi-hun kini hidup menggelandang karena percuma ia pulang membawa uang, tapi kini ibunya telah tiada. Ia sama sekali tidak mau memakai uang tersebut dan uang hasil kemenangan itu masih utuh di dalam ATM-nya. Sehingga kemudian pihak bank mengundang Gi-hun untuk mengalihkan uang tabungannya ke tabungan VIP ketimbang tabungan biasa. Namun Gi-hun menolak. Justru ia memilih meminjam uang untuk pulang kepada pihak bank tersebut. Gi-hun lalu duduk di pinggir sungai Han. Tiba-tiba ada penjual bunga yang memberikannya sebuah surat. Surat itu adalah undangan dari Ganbu atau sekutunya, yang tak lain adalah kakek Ilnam. Gi-hun pun langsung datang ke alamat yang ditulis di sana. Rupanya kakek Ilnam masih hidup, meski sekarang hidupnya bergantung dengan tabung oksigen dan dia pencipta permainan cumi-cumi. Alasannya sepele, ia punya banyak uang dan mulai bosan dengan hal itu. Makanya ia membuat permainan ini untuk berenang-senang. Lagi pula, ia tidak pernah memaksa para peserta untuk ikut berpartisipasi ke dalam permainan cumi-cumi. Sama seperti Gi-hun, semua peserta datang atas keinginan mereka sendiri. Lalu ia mengungkapkan alasan mengapa ia membiarkan Gi-hun menang. Gi-hun adalah pria yang baik. Ia berterima kasih karena Gi-hun ia bisa merasakan permainan masa kecilnya lagi. Setelah itu, kakek Ilnam menghembuskan napas terakhirnya dan Gi-hun pergi dari sana.
Setelah itu, Gi-hun pun merapikan tampilannya dengan rambut barunya. Ia mengambil uang yang ia punya, lalu menjemput adik Sebyok, Kang Chul, dari panti asuhan dan meminta ibu Sang-woo menjaga anak tersebut. Ia juga memberikan uang yang sangat banyak, berkata kepada ibu Sang-woo jika uang ini adalah hutangnya kepada Sang-woo. Setelah itu, Gi-hun berniat pergi ke Amerika untuk menjenguk putrinya. Namun saat di bandara, tiba-tiba ia melihat pria berjas yang sedang bermain dakji bersama seseorang. Pria berjas itu tersenyum mengenali Gi-hun. Gi-hun lantas mengejar pria berjas itu, tapi sayang dia sudah terlambat. Lalu Gi-hun merebut kartu nama yang diberikan oleh pria berjas itu kepada calon korban yang baru, lalu menghubungi nomor yang ada di sana. Saat Gi-hun menyebutkan namanya, seseorang di balik telepon itu tahu jika Gi-hun adalah peserta 456 yang telah menang di permainan sebelumnya. Gi-hun berkata jika ia tidak akan tinggal diam dan akan mencari mereka semua, lalu membalaskan dendam. 용서가 안 돼. It's okay, it's okay now. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay now. 우린 들어가 오프 그 안에 sick blow 그 안에 그쳐는 우주 날 찾아와줘 불쑥